Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kepala sekolah dan guru-guru di manapun Anda berada? Selamat berjumpa dengan saya, Dr. Andus Bunyamin, MBA. Saya pengawas SMA Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada video ini, saya akan membahas tentang pengisian SKP tahun 2021. Adapun aplikasi yang digunakan adalah aplikasi yang saya kembangkan yang berbeda dengan aplikasi lain, di mana aplikasi ini terintegrasi semua, baik SKP Januari Juni maupun SKP Juli Desember tahun 2021. Kemudian dalam aplikasi ini terintegrasi pula pangkat dan golongan guru, angka kredit, tugas-tugas jabatan, rencana kinerja, indikator, dan butir-butir kegiatan, sehingga memudahkan bagi para guru untuk membuat SKP tahun 2021. Video ini dibagi dua agar tidak terlalu panjang. Video pertama saya akan membahas SKP Januari-Juni, kemudian pada video kedua untuk SKP Juli-Desember. Silakan tonton kedua video ini agar bisa mengisi SKP dengan baik. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Tapi sebelumnya, dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe sehingga channel ini bisa berkembang terus. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, seperti yang sudah saya jelaskan, sekarang kita masuk ke aplikasi SKP 2021. Baik, sekarang kita akan buka aplikasinya. Ini di folder saya, SKP Guru Januari Desember 2021. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah buat, tinggal beri nama sesuai dengan nama masing-masing, karena ini satu file untuk satu guru. Ya, ini Bapak Ibu, tampilan awalnya seperti ini. Saya tidak membuat menu, jadi semua sheet-nya bisa dilihat sendiri di bawah. Paling kiri ini data, kemudian ada sheet cover-nya, sampulnya untuk SKP Januari-Juni yang warna merah semua ini. Kemudian di sebelah kanannya ada yang warna hijau, ini aplikasi untuk Juli Desember. Dan ada warna lain, saya kasih warna biru, ini input khusus dan ini tidak perlu dicetak. Begitu juga di data awal, ini tidak perlu dicetak. Baik, kita langsung masuk ke data yang perlu Bapak Ibu isi. Ini saya jelaskan dulu di sheet data ini. Di sini saya tulis judul, ini data sasaran kinerja pegawai. Isi dengan lengkap setiap data pada sel ya. Ini sel namanya, sel yang warna putih karena terkait dengan semua sheet pada file ini. Bagian yang kotak putih ini bisa diganti Bapak Ibu, ini nama bisa diganti, bisa diedit. Misalnya nama saya Dr. Andus Bunyamin, ya NIP silakan dibuat sendiri, ini bisa diganti. Jadi semua yang ada di kotak ini bisa diganti Bapak Ibu sampai ke bawah, ini semuanya. Termasuk tanggal-tanggal ini sesuai dengan kesepakatan di dinas masing-masing. Ya, ini bisa diganti sampai seterusnya ke bawah. Sedangkan yang di kotak kecil yang ada angkanya, ini diketik angkanya. Di sini ada petunjuk nomor 1 kepala sekolah, nomor 2 guru mata pelajaran, nomor 3 BK. Ya, kalau dikasih 1 kepala sekolah, 2 guru mata pelajaran atau guru kelas, yang ketiga guru BK. Untuk yang di bawah sini, ini terkait dengan pangkat. Ya, di sini sudah ada petunjuknya nomor 5 misalnya, nomor 5 pembina 4A. Ya, selain pilih bisa langsung diketik juga di sini. Misalnya nomor 6. Ya. Jadi begitu ini diganti, maka yang warna hijau ini tidak bisa diubah di sini, dia akan berubah sendiri. Pembina tingkat 1 4D, jabatannya guru madya. Begitu juga di pejabat penilai. Kepala sekolahnya di sini, misalnya kepala sekolahnya masih 4A, ganti nomor 5. Ya. Kepala sekolah pembina 4A, kepala sekolah biasanya
Untuk kepala sekolah ini ditulis dua-duanya. Kepala sekolah garing guru madya. Nah, guru madya ini tidak otomatis muncul, tetapi diketik ya. Kalau sebagai kepala sekolah, di sini nanti diisi dengan kepala dinas. Tapi kalau guru, maka pejabat penilainya adalah kepala sekolah. Begitu sunya. Kemudian atasan pejabat penilai untuk guru, siapa di tempat Bapak Ibu? Kalau saya ini contohnya adalah kepala cabang dinas. Ya, cabang dinas. Mungkin Bapak Ibu kepala dinasnya untuk guru SD, atau mungkin dari Depak yang lain lagi. Jadi silakan diisi sesuai dengan ketentuan di kantor masing-masing. Ya, tanggal-tanggal ini juga menyesuaikan. Nah, adapun petunjuk untuk pengisian ini, Bapak Ibu, ada di sebelah kanan dari sheet ini, dari file ini, sebelah kanan ini semua rujukan untuk mengisi kotak tadi. Jadi ini berdasarkan Permenpan nomor 16 tahun 2009. Kalau khusus untuk kepala sekolah ini berdasarkan Permen 15, Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Yang lainnya adalah berdasarkan Permen PAN dan RB nomor 16 tahun 2009. Ya, ini jabatan guru mata pelajaran, guru BK, tugas pokoknya. Ini pangkat dan jabatan. Di sini saya sediakan juga angka kredit sesuai dengan pangkat guru. Semua data ini terkait dengan data di sebelah. Tugas tambahan, ada wakil kepala sekolah, kemudian tugas tambahan lain yang nilainya 5%, ada juga tugas tambahan yang 2%, yaitu yang kurang dari 1 tahun. Yang berikutnya adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Yang pertama, pengembangan diri, diklat-diklat, kemudian publikasi ilmiah, karya ilmiah, penelitian, karya tulis, makalah ada di sini dengan angka kreditnya. Kemudian karya inovatif. Yang terakhir, ya ada tabelnya, tabel E, yaitu unsur penunjang, ya sampai dengan pemberian penghargaan. Nah, data ini digunakan untuk melengkapi data di sebelah. Kita pindah ke kiri. Kita ulang lagi dari atas. Kita coba pilih nomor 2, guru mata pelajaran. Oke, sudah terisi. Sekarang lihat di bawah. Guru mata pelajaran ini pangkatnya, ya katakanlah saya kasih 3D. Ya, nomor 4. 3D, berapa angka kreditnya? Kita lihat di sebelah kanan. 3D, angka kreditnya 19,5. Ini diambil dari angka kredit hasil PK Guru kategori baik. Ya. Kenapa baik? Karena ini target di dalam SKP. Nah, target dalam SKP ketentuannya kita memasukkan angka kredit PK Guru dalam kategori baik. Walaupun kenyataannya mungkin nanti hasil penilaiannya adalah amat baik. Nah, amat baik itu dicantumkan di Dukpak, tetapi kalau dalam SKP yang dicantumkan adalah angka kredit dalam kategori baik. Jadi semuanya ini dalam kategori baik. Khusus mengenai ini, saya akan membuat video tersendiri tentang kenaikan pangkat guru dengan angka kreditnya. Setelah kita memilih mata pelajaran dengan pangkat tadi, angka kredit yang 19,5 itu akan terisi secara otomatis di bawah sini. Ini angka kreditnya, 19,5. 2 ini sudah tidak bisa diganti karena sudah diisi di atas. Kalau dia guru, maka di sini akan muncul kegiatannya adalah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dan seterusnya. Ini masuk kepada unsur utama yang nanti masuk ke dalam SKP Bapak Ibu. Kemudian di sini ada 2 tugas tambahan yang saya sediakan. Bagaimana kalau tugas tambahannya banyak? Begini Bapak Ibu, dalam penilaian Dukpak oleh tim penilai, tugas tambahan yang dinilai itu maksimal 2. Bapak Ibu memiliki tugas tambahannya lebih banyak, misalnya 3, cukup 2 saja. Yang dimasukkan adalah tugas tambahan yang nilainya besar atau yang penugasannya
1 tahun. Ya, kalau tidak ada yang penugasannya kurang dari 1 tahun. Jadi format yang saya buat ini untuk sementara tidak bisa diganti. Jadi semuanya ada 2 tugas tambahan dan 1 tugas utama. Jadi ada 3 di sini. Ya, misalnya sekarang seorang guru golongan 3D tadi dengan angka kredit 19,5, dia ternyata menjadi wakil kepala sekolah. Maka nilai angka kreditnya dibagi 2, 19,5 sebagai guru 50%, yaitu 9,75, dan sebagai wakil kepala sekolah 9,75, masing-masing 50%, dibagi 2 ya. Bukan bonus Bapak Ibu. Bukan di atas ini 19,5 kemudian di bawahnya 9,75, salah. Ini angka kredit dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena guru yang bersangkutan mengajar hanya 12 jam. 12 jamnya yang lain dia dapat dari wakil kepala sekolah, sehingga angka kredit pun dibagi 2. Kemudian tugas berikutnya, misalnya guru ini kita cari ya yang lain selain wakil kepala sekolah. Misalnya kita lihat di sebelah kanan sini, sebagai apa dia? Ya, wakil kepala sekolah, nggak mungkin kepala perpustakaan, nggak mungkin juga wali kelas. Nah, misalnya nomor 7, menyusun kurikulum. Ya, menyusun kurikulum. Nomor 7. Kita masukkan di sini, nomor 7. Nomor 7, ini penugasan 1 tahun sebagai tim pengembang kurikulum. Wakil kepala sekolah juga tim pengembang kurikulum. Dia penugasannya 1 tahun. Angka kreditnya adalah 5%. 5% dari PK-nya. PK-nya berapa? 19,5 dikali 5%, hasilnya adalah 0,98. Begitu. Gimana kalau gurunya bukan Wakasek, tetapi wali kelas? Wali kelas nomor berapa? Coba kita lihat. Wali kelas nomor 6. Ya, kebetulan guru ini dia tidak menjadi wakil kepala sekolah tetapi menjadi wali kelas. Nomor 6. Nah, sekarang nomor 6. Ya, sekarang dia wali kelas, maka angka kredit sebagai gurunya tetap 19,5. Angka kredit sebagai wali kelas 0,98, yaitu 5%. Sama dengan angka kredit dia menyusun kurikulum. Mungkin dia masuk dalam tim pengembang kurikulum. Kalau tidak dalam tim pengembang kurikulum, mungkin dia punya tugas yang lain. Tugas yang lain misalnya dia apa ini? Kita lihat, misalnya dia pembina ekstra, 5% juga. Jadi nomor 10. Kita ganti di sini wali kelas dan nomor 10. Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, nilainya 5%, yaitu 0,98. 5% dari 19,5. Tugas tambahan keduanya melaksanakan kegiatan lain yang relevan sebagai panitia. Angka kreditnya 2% karena ini penugasan kurang dari 1 tahun. 2% dari 19,5 dapatnya 0,39. Selesai Bapak Ibu. Nanti akan muncul di format SKP-nya di sheet berikutnya. Bagaimana kalau gurunya bukan 3D? Gurunya misalnya 3A. Dia melaksanakan pembelajaran. 3A itu angka kreditnya 10,5. Kita lihat di tabel di atas. Di sini. Nah, 3A itu 10,5. Jadi tidak perlu Bapak Ibu mencari angka kredit saya berapa. Ini sudah terisi 10,5. Dia sebagai guru 10,5. Tidak punya tugas tambahan apa-apa. Tapi usahakan tetap masuk 2. Ya misalnya jadi panitia pastilah. Kalau guru SD pasti guru kelas.
Kita ganti dengan 12. Melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya khusus untuk guru kelas. Angka kreditnya adalah PK dikali 5%, ya. PK gurunya dikali 5%. 10,5 kali 5% dapat 0,53. Kegiatan lainnya sebagai panitia atau pembina ekstra. Guru SD banyak juga yang menjadi pembina ekstra. Kalau tidak ada, masukkan sebagai panitia. Selesai. Oke, sekarang berikutnya pengembangan keprofesian berkelanjutan. Saya sediakan dua kolom juga. Dua kolom. Bapak Ibu bisa memilih yang di sebelah kanan. Misalnya pernah mengikuti diklat yang lamanya 30-80 jam. Ini nilainya 1. Kemudian yang kedua, kalau yang atas ini pengembangan diri, yang kedua publikasi ilmiah. Kalau tidak ada publikasi ilmiah yang dibuat, masukkan pengembangan diri dua-duanya, misalnya MGMP atau mengikuti seminar, ya. Tapi sebaiknya harus ada masing-masing satu pengembangan diri dan satu publikasi ilmiah atau karya inovatif. Karena itu yang harus Bapak Ibu programkan setiap awal tahun sehingga kenaikan pangkatnya tidak tertunda, ya. Kalau setiap tahun sudah ada tabungan nilai pengembangan diri masing-masing 1, maka 4 tahun sudah dapat 4. Begitu juga kalau setiap tahun membuat publikasi ilmiah, walaupun belum PTK tapi yang lain, maka 4 tahun Bapak Ibu sudah bisa mengajukan kenaikan pangkat. Yang terakhir adalah unsur penunjang. Unsur penunjang, misalnya sebagai pengawas ujian nomor 5, kita lihat di sebelah kanan. Ya. Oh ya, tadi belum lihat publikasi pengembangan dirinya. Ini diklat dari 30 jam sampai dengan 641 sampai dengan 960 jam. Nah, untuk unsur penunjang tadi bisa dilihat di sini menjadi anggota organisasi profesi, ini 1. Kalau sebagai anggota aktif saja 0,75, kemudian sebagai pengawas ujian itu 0,8. Data lainnya, Bapak Ibu ke bawahnya. Nah, untuk yang bawah SKP Juli Desember, saya akan bahas di video berikutnya karena nanti videonya terlalu panjang. Sekarang kita lihat dulu hasilnya. Yang pertama, sampulnya, atau covernya. Ini tidak ada yang bisa diganti, jadi sudah saya kunci. Bergantung pada data yang Bapak Ibu isi tadi, ya, termasuk provinsi, nama sekolah, dan tahunnya ada semua di sheet data. Kita lewati. Kemudian di form SKP. Nah, apa yang Bapak Ibu terakhir tadi kita memilih dia sebagai guru dengan angka kredit dia 3A 10,5. Kemudian sebagai guru kelas 0,53, 5% dari 10,5. Melaksanakan kegiatan lain sebagai panitia, no, ini 2% dari 10,5 dapat. Jadi sudah dikutip dari depan. Ini pengembangan keprofesian, kemudian unsur penunjang sudah langsung terisi di sini. Yang bisa Bapak Ibu ganti adalah kuantitasnya atau targetnya. Kalau ini rata-rata satu, ya, nggak mungkin pembimbingan ini semua satu, nggak usah diganti. Di sini sebenarnya mengikuti diklat yang 30-80 mungkin saja selama setahun Bapak Ibu mengikuti 3, masukkan 3 di sini. Nggak apa-apa, ya. Yang lainnya sudah saya kunci. Tidak ada yang perlu diganti. Ya, ini dengan angka kreditnya, jumlah angka kreditnya 19,79. Kemudian ke bagian berikutnya adalah pengukuran. Ya, tadi belum saya jelaskan, data yang lainnya sudah langsung masuk sendiri, ini juga masuk. Nah, sekarang pengukurannya,
Tadi angka kreditnya 10,5 dibagi 2 Bapak Ibu. Kenapa dibagi 2? Karena sebenarnya target di sini masih 12 nih, cuma susah. Jadi langsung saya buat 6. Kenapa 6? Karena Januari, Juni. Ya, semua angka kreditnya dibagi 2, kecuali mengikuti diklat. Diklat kan tidak sampai 6 bulan, tidak sampai 1 tahun. Bisa targetnya 2 bulan atau 4 bulan. Maka angka kreditnya tetap 1. Tapi kalau yang penugasannya 1 tahun, angka kreditnya dibagi 2. Ya. Kemudian waktunya di sini sudah dibagi 2 semua, tinggal 6 bulan, 6 bulan. Walaupun tadi di SKP-nya 12 bulan. Kenapa masih dicantumkan 12 bulan? Katanya. Ini kan SKP kita ini dibuatnya Januari 2021, sedangkan aturan baru itu keluarnya setelah bulan Januari, bulan Maret mungkin, atau April, keluar aturan baru. Sehingga tetap dicantumkan 12 bulan. Hanya di pengukurannya dijadikan 6 bulan, karena pengukurannya pada bulan Juni. Jadi 6 bulan. Kemudian yang warna kuning ini yang bisa Bapak Ibu ganti. Ketercapaiannya misalnya ini menjadi 98%. Ya, tergantung kepala sekolah. Bapak Ibu ngajarnya malas-malasan, sering tidak masuk, pelaksanaan tugas, mungkin 90 saja. Ya. Tugas sebagai wali kelas tidak beres, 90. Ya. Ini kepala sekolah yang menilai. Melaksanakan kegiatan lain yang relevan sebagai panitia, oh mantap panitianya, 98. Ya. Kemudian ikut sebagai pengawas ujian, ya ternyata jarang masuk, 80 saja. Nah, hasil akhirnya adalah ini pas sekolah yang menilai atau timnya. Sehingga angka kreditnya ini totalnya 11,79, nilainya 88,1. Nilai ini akan terkirim ke sini ya, ini 88,81. Kemudian nilai periode kerja ini kepala sekolah yang mengisi 90. Mungkin maunya 90, di sini masih 88, ini 89, ini 90 juga, ini 87, ini kepala sekolah. Ada kriterianya, kepala sekolah yang tahu. Kemudian penilaian. Nah, ini sudah terisi otomatis. Tidak ada yang Bapak Ibu perlu rubah. Semuanya tinggal di print. Ya. Oh ya, tadi lupa saya. Untuk printnya Bapak Ibu sudah di set ke kertas A4. Ya, kalau ini halaman 1, halaman 2. Kalau tidak pas, Bapak Ibu aturnya di sini. Biasanya pengaturannya di bagian sini. Jangan dikasih otomatis. Nanti halaman lebihnya akan masuk. Jadi buat ke kanannya 1 halaman, ke bawahnya 2 halaman. Ya, jangan 1 halaman terlalu kecil. Jangan dibuat otomatis, karena nanti ada halaman yang lebih. Ya, takutnya ada halaman yang lebih yang tidak pas. Maka dikasih 2 halaman sehingga dia mengecil sendiri berapa persen nih. Ya, mengatur sendiri. Begitu juga halaman-halaman lain. Berikut rekap nilai, ini halaman yang baru sesuai dengan petunjuk SKP baru. Jadi dibuat lagi seperti ini. Ini kutipan dari nilai sebelumnya. Jadi tidak ada yang Bapak Ibu perlu ubah. Hanya di sini kenapa masih dicantumkan. Ini nilai 88,81. Ini dikonversi. Ya, kenapa dikonversi? Karena antara SKP lama dengan baru beda skornya. SKP lama skornya maksimal 99. Sedangkan SKP baru nilai maksimalnya 120. Jadi rentangnya itu disesuaikan. Nah, untuk menyesuaikan ini ada rumusnya. Ya, dari permen PAN-nya. Ini sudah dirumus. Nah, rumus ini sudah dibuat bentuknya seperti ini. Di kotak atas ini. Iya, ini rumusnya. Sehingga nilai yang tadi 88 itu sudah dikonversi ke aturan baru, hasilnya adalah 107,38.
Kalau nilai Bapak Ibu lebih dari 120, maka nanti akan dipaksa nilainya menjadi 120 saja. Ya, dapat nilainya sekian dikonversi lebih dari 120, maka nanti nilainya akan dipaksa di 120 saja. Ini hasil konversi. Ya, sudah konversi, sudah selesai SKP kita untuk SKP Januari Juni. Ya, tinggal di print. Ini ketentuannya tadi sudah. Ini masih saya set. Ini otomatik. Bisa juga dikasih 1. Ya, ini juga 1. Coba kita print. Ya, hasilnya seperti ini. Segini saja. Oke. Kita kembali ke data awal. Yang belum saya jelaskan, Bapak Ibu, bagaimana kalau kepala sekolah? Ya, kita bahas guru karena gurunya banyak. Kalau guru BK dulu. Guru BK nomor 3, bedanya di mana? Yang lainnya sama saja, tergantung kepada pangkatnya. Bedanya adalah di tugasnya di sini. Melaksanakan pembimbingan. Ya, maka kreditnya menyesuaikan. Kita coba lihat kalau kepala sekolah. Oke, katakanlah kepala sekolahnya 4B, nomor 6. Pejabat penilainya, masukkan nama pejabat penilai. Tentu saja di sini kalau kepala sekolah berarti pejabat penilainya bukan kepala sekolah tapi kepala cabang dinas misalnya, ganti di sini. Unit kerjanya cabang dinas. Atasan pejabat penilainya kepala dinas, NIP-nya kepala dinas, pangkatnya kepala dinas, ya kantornya kepala dinas, ya. Nah, angka kreditnya 29,75. Itu 4A dan 4B sama nilainya, 29,75. Di sini tertulis melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, supervisi kepada guru dan tenaga. Kalau kepala sekolah tidak mungkin menjadi wali kelas. Ya, ini harus memilih untuk kepala sekolah itu nomor 7, 11, 13, 14, 15. Nah, sekarang kembali ke sini, melaksanakan tugas pokok, ini menjadi 29,75. Kalau dulu, kepala sekolah itu 75%, guru 25%. Jadi di sini dulu sebagai guru 25%, sebagai kepala sekolah 75%. Tapi kalau sekarang, seluruhnya melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi. Jadi nilainya penuh sesuai dengan angka kredit 4B 29,75. Ini tugas tambahan 5%, 1,49. Tugas tambahan lagi 5%, 1,49. Yang lainnya sama saja. Ya, tinggal dipilih untuk publikasinya dengan unsur penunjang sama dengan yang tadi. Demikian Bapak Ibu penjelasan saya mengenai aplikasi SKP untuk Januari Juni. Setelah menonton video ini, jangan lupa untuk mendukung channel saya dengan cara like, share, dan subscribe channel ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.